Baik Ayahanda, menurut Ayahanda bagaimana konsep dari kerja sebagai ibadah dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas setiap umat Islam untuk mencapai keunggulan yang akan datang? Iya, itu harus dimulai dari pemahaman bahwa ibadat itu bukan tujuan terakhir. Apalagi dalam pengertian terminal terakhir. Seperti kalau kita naik bis, sudah sampai di terminal, sudah selesai. Ya, illa liya'budun itu menggunakan kata kerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tiadalah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, sering diterjemahkan kecuali untuk beribadat. Saya sering katakan itu tidak salah, tapi belum pas. Kenapa? Illa liya'budun diletakkan oleh Allah dalam bentuk kata kerja. Dan kata kerja zaman sekarang, fi'il mudhari bahasa Arabnya, present tense. Maka artinya kecuali mereka, bukan seorang ya, dia, tapi mereka umat Islam itu, kaum beriman itu, terlibat dalam proses tiada hentinya untuk terus-menerus melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ini, saya berpendapat ibadah itu jalan. Salat, puasa yang kita tunaikan sekarang, haji dan lain sebagainya itu jalan. Jelas salat untuk membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah. Ya, doa-doa kita itu seyogianya bisa mendorong kita untuk mengkristalkan dalam diri kita al-akhlakul karimah. Begitu di luar sholat, kita amalkan nilai-nilai itu. Maka sholat, ibadat saja jalan. Warzuqni yang kita baca setiap duduk antara dua sujud. Jadi selesai sholat harus mendorong kita punya etos kerja, punya semangat kerja untuk berusaha mencari rezeki yang telah disediakan oleh Allah. Menjadi kaya. Jadi dampak dari warzuqni, sepenggal doa dalam sholat itu, jadi orang kaya yang berhasil menemukan rezeki Allah. Bukan istilahnya mengharapkan hujan emas dari langit. Ya, Allah telah memberi kita kemampuan menyediakan rezeki di buminya ini, ya, itu yang kita cari. Nah, ibadat diharapkan bisa membentuk kepribadian yang paripurna dengan akhlak, dengan etos, etik usaha, pernah kita bahas, ya, etos kerja untuk bekerja, dan itulah jalan ya, Islam ya, untuk memperoleh keunggulan ya. Jadi kalau begitu bagaimana Mas Den cara jitu untuk meningkatkan generasi muda kita ini untuk mencapai keunggulan yang mana? Pendidikan dan pelatihan. Kalau ingin ada generasi penerus, ya, Al-Quran mengingatkan keluarga muslim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Adalah keluarga muslim itu khawatir akan meninggalkan generasi di belakang mereka, generasi-generasi yang lemah. Dzurriyyatan di'afa, keturunan-keturunan yang lembek, bukan lembut, lembek. Keturunan-keturunan yang apa istilah lainnya? Ya, lembek, lemah, ya. Tidak berdaya tahan, tidak berdaya juang, tidak berdaya saing, ada tantangan terpaan budaya dari luar, gampang terpengaruh, ya, dan lain sebagainya. Maka jalan keluarnya adalah pendidikan, adalah pelatihan. Cuma dalam konteks ini jangan hanya mengandalkan pendidikan di sekolah, di pesantren, keluarga juga, tapi pendidikan keluarga. Bahkan ya, anak itu terutama yang tidak di pesantren, tidak di asrama, berada di keluarganya lebih banyak seharusnya. Namun ya mungkin siang-siang hari mereka berada di luar, di mall. Bahkan lebih lama kadang di luar rumah. Keluar rumah, bahkan pulang malam. Sehingga kebiasaan ketujuh dari Mendikdasmen, istirahat. Bukan, tidur cepat. Tidur cepat. Supaya segar pada pagi hari.
supaya tidak sakit-sakitan. Ya. Nah, ini masalah kita. Jadi saya ingin menggarisbawahi lagi jawaban saya ya, lewat pendidikan, lewat pelatihan, artinya pendidikan formal di sekolah ya, itu penting, tapi pendidikan non formal, maka ada training, ada leadership training, latihan kepemimpinan, ada entrepreneurship training, Ya. latihan kewirausahaan, atau mungkin latihan-latihan lain yang Pesantren bagus. kilat kan. Pada bulan Ramadan pesantren kilat ya. Ya. Tapi kalau di PMI dia Malela nggak kilat lagi karena sudah sekian tahun berada di sini ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh umat Islam sehingga kita bisa merebut keunggulan, mempertahankan keunggulan, dan sekaligus merebut keunggulan kembali karena kenyataannya pihak lain yang unggul sekarang ini.